habisnya? Biasanya aku akhir-akhir ini lebih suka nonton video yang satisfying. Misalnya kayak gimana tuh? Kayak ini apa yang iniin pimple. Oh iya. Sumpah itu satisfying banget kayak otak gue udah bilang berhenti. Tapi enggak, ini enak di mata dilihatnya. Kalau saya beda, orang yang memperbaikin ini, jadi kukunya sapi. Jumpa lagi di Ice Podcast bersama saya Rizdo dan Melin. Salam Ice semua, integrity, care, and excellence. Ya, kali ini kita akan ngobrolin soal hanyut. Hanyut. Iya. Pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Ini enggak, maksudnya konten-konten yang akan membuat kamu larut gitu kan, sampai nggak sadar tiba-tiba udah 2 sampai 3 jam, sampai 5 jam, bahkan nggak sadar nontonnya ya. Nontonnya nggak tak sadar gitu kan, melihatnya nggak sadar, betul. Terus ternyata ya itu udah pagi aja gitu ya. Kok tiba-tiba gitu. Pagi ya? Ngeset alarm masih 8 jam kemudian tiba-tiba udah 1 jam lagi. Iya, nah itu baru terakhirnya gitu. Ya. Pernah gitu nggak? Sering nggak? Sering. Biasanya di platform apa? TikTok, di Facebook atau di YouTube biasanya? YouTube sama platform khusus yang biasanya pakai idol Korea. V-Live. Oh, Vira. Beda ya K-pop ya. Sama ya, Telegram. Oh, di Telegram kan nggak bisa langsung konten gitu kan? haram. Drakor-drakor ya, maksudnya kan nggak bisa. Kalau di YouTube sama itu kan jalan terus tuh, abis nonton satu langsung ada rekomendasi yang lain. Kalau di Telegram kan nggak kan sebenarnya? Enggak, tapi kayak kita kan udah tahu mau nonton apa, langsung per episode gitu kan. Iya, gitu. Jadi yang biasanya bikin hanyut yang kayak gimana? Ini kalau yang episode kan lu memang rencanain kan, cari gitu kan. Rencananya paling nonton 2 episode dulu, habis itu ternyata keterusan sampai episode berikutnya. Sampai habis ternyata ya, penasaran terus ceritanya. Bisa kalau itu. Nah, itu contohnya yang hanyut ya gitu. Tapi kalau konten-konten yang seliweran di YouTube atau di TikTok atau kayak gitu yang bikin hanyut kayak gimana biasanya? Biasanya aku akhir-akhir ini lebih suka nonton video yang satisfying. Misalnya kayak gimana tuh? Kayak ini apa yang iniin pimple. Oh iya. Sumpah itu satisfying banget kayak otak gue udah bilang berhenti. Tapi enggak, ini enak di mata dilihatnya gitu. Dan sebenarnya hampir sama semua kan? Iya. Tapi kenapa ditonton terus? Ya tapi kayak muncul dandruff removing kayak gitu. Pas lihat emang ini agak aneh ya teman-teman. Nggak apa-apa sih, saya juga suka yang agak suka kan gitu. Ya? Kalau saya beda, orang yang memperbaikin ini, jadi kukunya sapi. Biasanya ada batu, ada apa, nah dia obatin sama dia. Oh iya. Gitu. Ya, sama nonton ini juga yang 5 minutes DIY biasanya. Oh iya. Gitu. Iya. Kayak gak sadar kan, udah 5 menit. Tapi pernah dicoba nggak tipsnya sebenarnya? Enggak. Soalnya menurut aku itu semua kayak gak masuk akal. Udah di setting sebelumnya ya? Iya. Tapi ya enak aja kan mereka yang ngeperagain gitu kan. Iya ya, kenapa kita nonton itu ya? Iya, kayak udah selesai, cari lagi yang lain gitu. Oke. Tapi sumpah itu rame bang, jujur itu rame banget. Jadi tadi apa yang satisfying kayak dimple atau bersihin apa, bersihin tubuh. Dandruff removing. Terus yang itu tadi yang DIY 5 minutes DIY. Apalagi? Sama ini kalau misalkan sekarang kan di TikTok ada fitur Reels ya. Kayak TikTok kayak biasa Instagram gitu juga itu ada. Terus di YouTube di YouTube ada fitur Reels. Ya, video pendek gitu. Ya aku sering lihat yang suka masak gitu orang-orang Asia gitu loh. Ada yang ibu-ibu yang tinggal di Amerika, I don't know what's her name. Tapi dia tuh kayak kalau masak tuh satisfying bunyinya doang gitu. Kayak ASMR gitu kan. Iya. Tapi karena sekaligus diliatin cara masaknya gitu. Keren. Aku suka nonton yang kayak gitu. Teman-teman punya yang aneh-aneh nggak ya? Coba nanti kasih komentar ya. Ada yang maksudnya gitu. Kadang-kadang saya juga kejebak untuk konten-konten yang nggak jelas gitu loh. Misalnya, lo tau nggak sih ceritanya ini apa? Gaya-gaya cerita Chinese yang sering di Facebook itu loh, yang apa cerita motivasi bosnya yang nyamar jadi karyawan gitu. Yang video-video kayak motivasi gitu kan. Iya, di Indonesia sekarang udah ada yang niru-niru kan gitu ya, niru-niru gitu. Aku yang Thailand sih Bang nontonnya. Iklan-iklan Thailand sumpah. Itu asik. Iya, iklan Thailand memang harus diakuin sih kreatif ya, lucu-lucu gitu. Padahal itu iklan chat tapi motivasinya keren banget gitu. Sumpah. Kadang-kadang iklan aneh-aneh lah pokoknya, iklan pemutih aja bisa gitu, asuransi atau apa, iklan apa pemutih kulit tapi ternyata ada adegannya ini banget yang megah banget gitu. Ya, ceritanya tuh emang applause buat kalian orang-orang Thailand, orang-orang kreatifnya. Kita itu iklan sih kalau itu iklan. Tapi memang menarik sih. Maksudnya gini, sebenarnya kita tahu kan bahwa kita nonton atau nggak nonton sebenarnya nggak akan gimana-gimana tuh. Kita nggak akan ketinggalan berita terbaru, kita nggak akan gimana-gimana. Tapi kenapa kita tonton ya?
Gak tau ya, refreshing kayaknya buat otak dan mata gitu loh Bang. Kan akhirnya gak refresh, kita malah jadi gak tidur. Iya, tapi kayak gak tau ya apa yang harus dipikirkan, jadi kayak hilang sejenak dalam nonton itu. Betul, tapi pada akhirnya mikir juga kok bisa ya kayak gitu. Digantikan oleh pikiran baru gitu Bang. Jadi makin ini ya. Overthinkingnya beda. Overthinking ya. Gitu. Beda biasa kalau malam-malam kayak gitu ya. Pok ame-ame belalang kelajengking ya. Siang makan nasi, malam overthinking gitu ya. Nah gitu, tapi iya ya, maksudnya kita kan sadar ya, sebenarnya bisa didisiplin gak sih kalau kayak gitu? Bisa diapain? Bisa didisiplin gak sih sebenarnya kalau kita kayak gitu? Bisa. Aku pernah nyobain tapi nggak berhasil. Tapi bisa. Bukan bisa dong. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu kalau misalkan dipraktekinnya secara efektif bisa itu. Kayak, bisa caranya gimana ngatasinnya yang pernah dicoba? Waktu itu aku ngasih batas buat diri aku main HP itu paling malam tuh jam 2. Oke. Karena biasanya suka bablas sampai jam 4 atau jam 5. Jadi jam 2 di alarm mati atau? Iya, alarm udah. Tapi ternyata bentar lagi lah bisa. Percuma. Tapi nggak tahu ya kalau kalian teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman bisa juga ya, karena sebenarnya itu refreshing sih ya, tapi sebenarnya nggak baik juga buat badan kadang-kadang ya, nggak baik juga buat karena kan jadi agak suntuk juga ya, maksudnya jadi penat banget dengan konten-konten dan harus nonton semua seperti itu. Nah mungkin teman-teman bisa share juga ya gimana tipsnya yang paling baik supaya kita bisa tidak larut oleh dunia, tidak larut oleh dunia, maksudnya tidak ini ya, tidak terbawa terus gitu kan, karena kan jadi nggak produktif ya gitu. Kecuali kalau kita atau memang kayak konten itu sengaja dibikin supaya kita nggak produktif kali. Sengaja jadi kita nonton mereka terus. Tapi nggak tahu ya Bang ya, kadang ada konten. Abang tahu nggak sih di YouTube ya, Reels juga nama YouTubers itu Ginny Winnie. Dia tuh mantan pramugari. Iya tahu. Aku tahu ya. Iya saya pernah nonton. Jadi dengan kita nonton kan dalam stigma kita, dalam pikiran kita tuh ya pramugari tugasnya apa sih emang? Ya welcoming, boarding, ya gitu-gitu doang. Tapi ternyata dengan cerita-cerita video reels yang dia buat kayak ternyata pramugari juga mengalami hal-hal yang out of our mind gitu. Banyak yang kita nggak tahu ternyata memang ditampilin ya seperti itu. Sumpah itu tuh kayak ngasih ilmu baru gitu. Meskipun saya tidurnya jadi agak telat, tapi seenggaknya saya dapat ilmu baru. Ya tapi kan ilmu barunya nggak sampai harus seminggu ditonton terus ya. Jadi gantian sih. Gantian ya. Tapi emang ini tawarnya makin banyak sekarang ya. Jadi kita dijejali dengan begitu banyak kemungkinan informasi, dan sebenarnya nggak semuanya penting, tapi juga nggak semuanya nggak berguna juga ya. Ada juga yang berguna. Tapi memang ini nggak berarti informasi yang berguna atau informasi yang menyegarkan harus selalu ditonton kan. Betul. Jadi itu yang jadi ininya kita juga, gimana caranya supaya kita bisa larut itu. Nah teman-teman mungkin punya ini sendiri, ketergantungan tersendiri ya, konten yang seperti apa gitu. Kalau tadi yang aku cerita soal video-video motivasi nggak jelas gitu kan, aku itu bukan nggak jelas Bang, itu emang motivasional. Ya maksudnya kan kita udah tahu ujungnya apa kan, maksudnya kita tahu dia bakal seperti apa, kita bakal ini, tapi ya memang tetap ditonton aja gitu. Jadi interesting loh konten mereka itu, sumpah. Iya sih memang harus diakuin. Dibandingkan sama iklan Indonesia bisa. Maaf. Ada yang bagus, tapi nggak sebanyak di sana gitu. Jadi ya gitu, dan biasanya nggak di konten-konten media sosial biasanya langsung ya gitu. Jadi kita emang perlu menggali lebih jauh lagi gitu ya. Maksudnya apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa dengerin, apa yang kita bisa tonton gitu ya. Kalaupun memang bisa dinikmatin, tapi jangan keterusan ya. Jangan jadi malah nggak tidur, nggak makan, nggak nganggurin hal-hal yang lain. Dan itu hal sesuatu yang perlu kita godok bersama sih, kita ini godok bersama udah kayak perancangan undang-undang ya. Siapa tahu kita juga perlu bikin konten yang kayak gitu ya maksudnya. Betul. Nah, jangan cuma jadi konsumen, siapa tahu jadi produsen bisa membuat orang semakin nggak tidur gitu ya. Karena gue udah pernah dibikin gak tidur, ya udah sekarang gantian. Gitu kan. Gitu. Nah itu, jadi kalau teman-teman belajar untuk mendisiplin diri juga gitu ya. Kalau udah nonton satu episode Korea atau satu episode seri yang lain gitu, jangan diterusin sampai gimana. Kalau selesai jam 2 lah gitu ya. Kalau selesai jam 11 jam 12. Tapi lebih baik lagi kalau waktu tidurnya teratur, dan itu cuma sebagai pleasure ya. Jadi bukan sebagai pressure. Betul. Oke, thanks Melit sudah berbagi gitu ya. Kita akan ngobrol lagi di obrolan-obrolan yang lain. Silakan teman-teman berbagi tips dan juga berbagi cara-cara yang paling asik untuk menghindari keterhanyutan gitu ya. Jangan sampai kita hanyut. Hanyut itu artinya hanya untuk Tuhan. Mau marah, udah tutup aja Bang, mau marah. Oke, sampai jumpa lagi di obrolan ice berikutnya. Salam ice, integrity, care, and excellence.